Assalamualaikum. Halo teman-teman PNS, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat terkait dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Sebagaimana kita ketahui, peraturan ini adalah peraturan terbaru dalam rangka pengelolaan kinerja pegawai ASN. Semua PNS diharapkan telah membaca peraturan tersebut agar memudahkan dalam menyusun dan mengelola kinerja pegawai ASN. Oke teman-teman, kita lanjutkan saja. Yang pertama itu langkah pengelolaan kinerja. Dalam melakukan pengelolaan kinerja, hal pertama yang dilakukan adalah perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja dilakukan secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya, seperti dalam sebuah organisasi pemerintahan, yaitu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja. Kemudian dilakukan penilaian kinerja atasan langsung. Selanjutnya dilakukan hasil evaluasi kinerja. Hasil evaluasi dilakukan terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh bawahan langsung mereka. Kemudian dari itu, kita juga harus familiar dan mengetahui langkah penyusunan SKP agar memudahkan dalam menyusun SKP. Dalam menyusun SKP, hal pertama yang dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi sesuai rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Kemudian, melakukan penyusunan dan penetapan sasaran kinerja, rencana hasil kerja dan perilaku kerja pegawai Jabatan Pimpinan Tinggi atau pimpinan unit kerja mandiri dengan dua model, yaitu model kualitatif atau kuantitatif. Langkah selanjutnya yaitu menyusun manual indikator kerja utama bagi Jabatan Pimpinan Tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Selanjutnya, menyusun strategi pencapaian hasil kerja. Setelah itu, strategi pencapaian hasil kerja yang telah ditetapkan dibagi dalam peran pegawai berdasarkan strategi tersebut. Kemudian, menetapkan jenis rencana hasil kerja Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional berdasarkan prioritas. Setelah itu, kita akan menetapkan klarifikasi ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Hal ini sangat perlu dilakukan karena ekspektasi hasil kerja atau standar harus kita tetapkan secara bersama-sama agar hasil atau kinerja yang kita harapkan dalam suatu organisasi dapat tercapai. Dan terakhir, yaitu menyepakati sumber daya, skema pertanggungjawaban, konsekuensi pencapaian hasil kinerja. Hal ini juga harus dilakukan dan penting dilakukan agar jelas sumber daya apa saja yang akan digunakan, siapa yang bertanggung jawab, dan konsekuensi apa yang akan dilakukan bila kinerja tidak tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin hanya itu saja yang bisa kita jelaskan secara singkat. Mudah-mudahan dapat membantu PNS semua dalam memahami beberapa poin penting dalam Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat dan meningkatkan kinerja PNS di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.